Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Agustia dengan NIM 2011074 dan di sini saya akan menjelaskan tentang one sample t-test. Nah, jadi one sample t-test ini bisa disebut juga dengan uji T satu sampel. Nah, jadi tujuan uji one sample t-test ini adalah untuk membandingkan rata-rata yang diteliti dengan rata-rata populasi yang diteliti. Nah, langsung saja ke prakteknya ya, langsung saja ke contoh soalnya. Bisa kalian lihat, di sini sudah saya buatkan contoh soal. Nah, yang pertama contoh soalnya begini. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan 75 derajat. Nah, jadi, dan yang kedua, kemudian untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih acak 12 orang siswa yang aktif di OSIS. Nah, setelah mencari 12 orang siswa yang aktif di OSIS ini, nah, peneliti kemudian membuat tabel untuk nilai rata-rata hasil belajar siswa. Nah, jadi sudah kita perlihatkan di sini bahwasannya ada rata-rata hasil ada 78,3, 74,7, 80,5, 83,5, 75, kemudian 77,6, 73,5, 83,5, 78,5, 73,7, 81,5, dan 77. Nah, jadi setelah kita mendapatkan hasil dari analisis data yang kita temukan di OSIS yang aktif, kita mendapatkan nilai OSIS yang aktif, maka kita pertama analisis data peneliti dengan SPSS. Nah, jadi untuk menganalisa data penelitian dengan SPSS itu yang pertama melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS ini berdistribusi normal atau tidak sebagai syarat uji one sample t-test. Nah, kemudian yang kedua yaitu melakukan uji sampel t-testnya. Tahapan analisis yang pertama kita harus input terlebih dahulu di dalam SPSS tersebut. Nah, jadi kita input terlebih dahulu di SPSS, kemudian kita analisis, kemudian kita output. Nah, output ini lebih ke nilainya gitu, nilai hasil dari analisis yang kita lakukan. Oke, baik, di sini saya sudah menaruh variable view. Variable view-nya itu ada hasil. Nah, jadi saya langsung menaruh nilai di sana, hasil dari nilai-nilai yang saya peneliti dapatkan tadi. Nah, kemudian sudah saya dapatkan di sini ada 12 orang ya. Nah, 12 orang ini kita input terlebih dahulu ke dalam SPSS. Sudah saya input ya di dalam SPSS ini. Kemudian setelah kita input, kita klik analyze. Setelah kita klik analyze, kita klik descriptive statistik karena kita ingin mencari statistik deskriptifnya. Kemudian kita klik dengan explore. Oke, lagi loading ya. Oke. Setelah kita mengklik explore, nah, dari hasil belajar ini kita pindahkan ke dependent list. Nah, kemudian setelah kita dependent list, kita klik plots. Nah, kita klik plots. Nah, kita harus klik di box plots, itu ada factor level together.
Nah, di sana diklik, kemudian di deskriptif kita harus mengklik stem and leaf. Sudah ya, berarti kita klik ya. Kemudian yang terakhir itu ada normality plot width test. Jadi kita harus mengklik normality-nya. Kemudian kita klik continue. Setelah selesai kita buatkan, kita klik OK. Nah, kita lihat hasilnya nih. Tunggu sebentar ya, tunggu hasilnya. Masih loading ya, tunggu sebentar. Oke, sudah keluar ya teman-teman. Nah, jadi di dalam sini kita bisa lihat bahwa sudah muncul nih output yang kita dapatkan. Nah, dari yang explore, case processing, summary, descriptive, test of normality, dan hasil belajar, kemudian normal, QQ plot of hasil belajar, observation, dan hasil belajar nih apa nih? Nah, oke. Nah, jadi sudah kita dapatkan, kita lihat output yang bertuliskan test of normality. Jadi, nah, test of normality. Oke. Test of normality ya teman-teman. Jadi di sini ada test of normality. Test of normality ini seperti sudah kita ketahui ya bahwa dasar keputusan uji normalitas ini jika nilai sigma lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Tetapi jika nilai sigma lebih kecil 0,05 maka data ini tidak berdistribusi dengan normal. Nah, kita lihat outputnya di sini sigma Oke, 0,368 untuk Sampiro-Wilk. Ya, untuk Sampiro-Wilk-nya artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan dari hasil belajar siswa yang aktif di OSIS yaitu data berdistribusi normal. Oke. Nah, kenapa saya mengambil Sampiro-Wilk daripada Kolmogorov? Karena menurut referensi yang saya dapatkan untuk output Sampiro-Wilk ini sampel di bawah 50 orang karena ini mengacu ke 12 orang. Jika 12 orang, jadi kita mengambil Sampiro-Wilk. Sementara ketika sampel yang kita gunakan adalah 50 ke atas, nah maka kita akan mengacu ke Kolmogorov Smirnov pada uji normalitasnya. Oke, selanjutnya hipotesis penelitian. Nah, seperti yang kita ketahui, HO itu nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS sama dengan nilai 75. Nah, kemudian yang kedua ada HO, nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Nah, sekarang kita akan mencari tahapan one sample t-testnya. Nah, one sample t-testnya yang pertama kita harus klik analyze, kemudian pilih compare mean, kemudian klik one sample t-test. Oke. Kemudian kita pindahkan variabel hasil belajar tadi ke dalam kolom tes variabel dan pada tes value-nya
kita tuliskan 75. Oke. Nah, sudah kita pindahkan, kemudian kita klik option. Kita lihat confident interval persennya. Itu jikalau sudah tertera 95, langsung saja kita klik continue. Nah, di sana sudah terklik 95, maka kita tidak perlu lagi mengubahnya. Tinggal kita lihat missing value-nya, exclude, cache, analyze by analyst. Oke, jadi kita langsung continue saja ya. Nah, kemudian di oke kan. Oke, nah kita sudah mendapatkan hasil output one sample t-testnya. Oke, tunggu sebentar. Berarti di bawah sini ya. One sample t-test. Oke. Nah, jadi hasil output one sample t-testnya sudah kelihatan nih ya. Nah, dari dasar keputusan uji one sample t-test ini, yang pertama kita harus membandingkan nilai sig dengan 0,05. Kemudian yang kedua membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel. Nah, jadi kemudian yang ketiga melihat perbandingan nilai t-hitung dengan t-tabel dengan kurva. Oke. Kemudian kita harus mengetahui dasar keputusan berdasarkan nilai sig. Jadi yang pertama, jika nilai sig-nya 2 tilde itu kurang dari 0,05, maka HO-nya ditolak. Tetapi jika nilai sig-nya 2 tilde-nya itu lebih besar dari 0,05, maka HO-nya diterima. Nah, jadi bisa kita lihat keputusan yang kita lihat di sini, karena nilai sig 2 tilde-nya ini sebesar 0,011, berarti kurang dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas, HO-nya ditolak. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS ini tidak sama dengan nilai 75. Nah, jadi perbandingan nilai t-hitung dengan t-tabel, yang pertama jika nilai t-hitung lebih besar dengan t-tabel, maka HO ditolak. Kemudian yang kedua, jika nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel, maka HO diterima. Jadi kita bisa lihat di t-test ini, keputusannya karena nilai t-hitung sebesar 3. Ini ya, 3, mana sih? 3,09 berarti lebih besar t-tabelnya 2,201. Oke, maka HO-nya ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Oke, kemudian rumus untuk mencari t-tabelnya. Nah, saya sudah menuliskan di makalah kami juga tertulis di sana bahwasannya, tunggu sebentar ya. Di makalah kami di one sample t-test, rumus mencari t-tabel itu 0,05 dibagi 2 DF. Jadi DF-nya ini 11, maka kemudian lihat pada distribusi nilai t-tabel statistik, maka ketemu nilai t-tabel sebesar 2,201. Kemudian setelah itu kita lihat distribusi t-tabel. Oke. Karena di makalah kami ini terlalu kecil ya untuk dilihat, kalian bisa buka nih link yang sudah saya sediakan di sini. Kalian tinggal klik. Oke, tunggu sebentar, masih loading. Waduh. Ya, nggak bisa. Nah, saya beri
contoh aja, kalian bisa lihat di Google ya nantinya. Mungkin di Google saya ini masih susah dilihat, jadi kalian bisa lihat di Google distribusi nilai T-table. Nah, jadi jikalau kalian sudah ketemu T-tabelnya 20201, jadi kesimpulannya ialah peneliti menduga bahwa peneliti menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS sama dengan 75. Jadi dugaan ini tidak terbukti melalui uji one sample test karena berdasarkan keputusan one sample test bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan 75. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Hanya ini semoga bisa dipahami. Terima kasih. Baiklah, di bagian C ini kita akan membahas tentang independent sample test. Nah, independent sample test ini yaitu uji komparatif yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata mean signifikan antara dua sampel bebas atau tidak berpasangan. Nah, yang pertama itu tahapan pertama, output buka dahulu SPSS, kemudian klik analyze, lalu complement, lalu klik lagi independent sample test. Kemudian klik lagi independent sample test tersebut, lalu muncullah seperti tabel tersebut, lalu kita klik harga cost. Nah, harga cost lalu kita masukkan ke dalam test variable. Kemudian yang kelas, kita klik dulu kelas, lalu kita masukkan ke dalam tabel grouping variable. Nah, setelah tes variabel atau grouping kita isi, lalu kita klik lagi define group. Nah, setelah kita define group, lalu yang grup 1 kita tulis angka 1. Nah, lalu grup 2 kita juga klik nomor 2. Selanjutnya, ketika semuanya sudah kita isi grup 1 dan grup 2, lalu kita akan klik continue. Oke, setelah continue kita klik, lalu kita klik OK. Nah, muncullah pada gambar seperti yang sudah muncul. Berdasarkan output di atas, diketahui jumlah data harga kos untuk kelas EPD 41 adalah sebanyak 30 orang dan untuk kelas Pro 22 sebanyak 30 orang. Nah, nilai rata-rata harga kos kelas EPD 41 adalah sebesar 55366 6,67. Nah, sementara kelas Pro 22 sebesar 55133 3,33. Dengan demikian, secara deskriptif statistik dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata harga kos antara EPD 41 dengan Pro 22. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai SIG Levens Test for Equality of Variance sebesar 0,469 besar 0,05. Maka dapat diartikan bahwa variance data variabel data kelas EPD 41 dengan Pro 22 adalah homogen sama. Berdasarkan tabel output independent sample test pada bagian equal variance assume, diketahui SIG 2 Thailand sebesar 0,944 besar 0,55. Maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak. Dengan demikian, tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata harga kos pada kelas EPD 41 dengan Pro 22. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurulita Agustin dengan NIM 2011073. Saya dari kelas PAI 5C. Di sini saya dari kelompok 2
akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Statistik Induktif Uji T. Nah, di sini saya selaku pemateri yang keempat akan mempresentasikan materi saya yaitu tentang uji Paired Sample T-Test. Nah, sebelum membaca hasil uji T berpasangan ini, terlebih dahulu kita membuat tabel yang berisi nama, tes awal, dan tes akhir. Lalu setelah selesai, klik Analis. Lalu klik Compare Means. Lalu klik Paired Sample T-Test. Nah, setelah itu, di sini kan ada tes awal. Nah, klik tes awal. Lalu klik tanda panah. Masukkan ke dalam nomor 1. Setelah itu, di sini juga ada tes akhir. Klik tanda panah, masukkan ke nomor 1 variabel 2. Lalu klik OK. Nah, di sini kita dapat membaca hasil uji T berpasangan. Tabel Paired Sample T-Test ini menunjukkan beberapa nilai deskriptif masing-masing variabel pada sampel berpasangan. Nah, tes awal ini mempunyai nilai rata-rata atau mean yaitu 25,47 dari 15 data. Sebaran data atau standard deviation yang diperoleh adalah 2,588 dengan standar error 0,668. Nah, lalu untuk tes akhir ini mempunyai nilai rata-rata atau mean yaitu 29,87 dari 15 data. Nah, untuk sebaran data atau standar deviation yang diperoleh ini 3,770 dengan standar error 0,975. Hal ini menunjukkan tes akhir pada data lebih tinggi daripada tes awal. Namun, rentang sebaran data tes akhir juga menjadi semakin lebar dan dengan standar error yang semakin tinggi. Nah, untuk yang bagian Paired Sample Test bagian correlation, di sini tabel Paired Sample Test correlation ini menunjukkan nilai korelasi yang menunjukkan hubungan kedua variabel pada sampel yang berpasangan. Nah, yaitu tes awal dan tes akhir dengan jumlah data 15 dan correlation 0,285, signifikan 0,304. Lalu untuk Paired Sample Test ini merupakan tabel utama dari output yang menunjukkan hasil uji yang dilakukan. Hal ini dapat diketahui dari nilai signifikasi dua tilet pada tabel. Nah, untuk mean atau nilai rata-rata ini kurang 4,400, standar deviation 3,929, standar error mean atau nilai rata-rata 1,012, lower
negatif 6,573 dan per negatif 2,227 dan T negatif 4,342 dan DF-nya itu 14 dan signifikan yaitu 2, toilet 0,001. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian D, yaitu cut point atau titik potong. Selain membandingkan rata-rata, dua sampel bebas uji T juga bisa dilakukan dengan menggunakan nilai batas atau cut point. Hal ini berarti dicari apakah rata-rata nilai variabel di atas cut point mempunyai kesamaan atau tidak dengan rata-rata nilai variabel di bawah cut. Karena cut point berupa nilai, maka tidak harus mempunyai variabel sebagai nilai pembagi dalam bentuk nilai rasio. Dengan menggunakan data sebelumnya, kita akan menambah berat badan sebagai berikut. Di dalam video kan sudah ada tekanan darah dan berat badannya. Setelah itu kita masuk ke SPS, kita ketik analis. Setelah itu kita pilih compare mass. Setelah itu kita ke independent mass. Setelah itu kita masukkan tekanan darah. Selanjutnya berat badan. Kita pencet define group. Kita masukkan 52 dan cut point 52. Setelah itu kita pencet OK dan keluarlah hasilnya. Hasil yang pertama itu memberikan informasi mengenai nilai banyak yang di atas cut point atau di bawah cut point. Sedangkan gambar yang kedua itu memberikan nilai informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Pertama-tama kita melakukan apakah kedua varian data sama atau tidak. Caranya dengan melihat nilai F hitung pada kolom F. Apabila nilai F hitung lebih dari 0,05 maka kedua varian sama akan digunakan pada baris pertama, yaitu equal-variant assessment. Apakah nilai F hitung lebih kecil dari 0,5 maka kedua varian tidak sama. Akan digunakan analis pada kedua, yaitu equal-variant not. Tampak bahwa F hitung adalah 0. Dengan demikian analis yang digunakan adalah pada baris kedua. Untuk membuat keputusan pertama, kita akan membuat hipotesis sebagai berikut. HO rata-rata tekanan darah dengan berat badan di bawah 52 kg adalah sama HI rata-rata tekanan darah dengan berat di atas 52 adalah tidak sama. Dasar pembagian keputusan adalah dapat dilihat pada probabilitas pada kolom SIG. Apabila nilai probabilitas lebih dari 0,5 maka HO diterima. Apabila nilai probabilitas lebih dari 0,5 maka HO ditolak. Dari hasil di atas terlihat bahwa nilai probabilitas yang dihasilkan adalah 0. Dengan demikian HO ditolak. Dengan demikian keputusan yang diambil adalah H1 jika rata-rata tekanan darah
orang dengan berat di atas 52 kg tidak sama. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, independency test ada beberapa langkah dalam melakukannya, yaitu yang pertama uji normalitas dalam independency test. Nah, yang pertama menguji asumsi, normalitas, yang kemudian outlier dan homogenitas. Klik analyze, lalu descriptive statistic, lalu explorer. Variabel nilai dimasukkan ke dependent list, variabel kelompok ke factor list. Lalu klik plots, pilih faktor labels together, lalu stem and lab, lalu histogram, lalu normality plot width, lalu power estimation, lalu continue dan OK. Lalu kita cari table test of normality. Nah, tabel ini menunjukkan hasil uji Shapiro-Wilk dan Lilliepors. Nilai p-value sig Lilliepors 0,200 pada kelompok 2, di mana lebih besar dari 0,05. Maka berdasarkan uji Lilliepors, data tiap kelompok berdistribusi normal. P-value uji Shapiro-Wilk pada kelompok 1 sebesar 0,993 lebih besar dari 0,5, dan pada kelompok 2 sebesar 0,778 lebih besar dari 0,5. Karena semua 0,5 lebih besar dari 0,5, maka kedua kelompok sama-sama berdistribusi normal berdasarkan uji Shapiro-Wilk. Nah, pada tabel ini menunjukkan hasil homogenitas dengan metode Levins test. Nilai Levin ditunjukkan pada baris nilai Based on mean, yaitu 0,003 dengan p-value sebesar 0,961, di mana lebih besar dari 0,5, yang berarti terdapat kesamaan varians antara kelompok atau yang berarti homogen. Kemudian kita cari diagram stem lab. Kita scroll ke bawah. Nah, ini ada diagram stem and lab plots. Diagram ini berfungsi untuk mendeteksi adanya outlier. Ada outlier apabila terdapat nilai ekstrim dan di bawah stem lab. Pada data ini tidak terdapat nilai ekstrim, maka tidak terdapat outlier. Deteksi outlier juga bisa dinilai dengan box plot. Seperti ada di, mari kita cari. Box plot. Kita scroll ke bawah. Nah, ini box plot. Box plot ini tidak menunjukkan terdapat plot di atas dan atau di bawah box plot, yang berarti tidak terdapat outlier. Oleh karena semua asumsi terpenuhi, maka dapat dilanjutkan ke uji tes selanjutnya, yaitu uji independent test. Kita kembali ke menu SPSS. Lalu klik Analyze, Conformance, lalu Independent Sample T-Test. Nah, muncullah jendela seperti ini. Variabel nilai kita masukkan ke tes variabel. Variabel kelompok kita masukkan ke grouping variabel. Nah, lalu define group.
grup 1 kita masukkan dengan angka 1, yaitu pria. Dan grup 2 kita masukkan dengan angka 2, yaitu wanita. Continue. Lalu oke. Lalu akan muncul tabel grup statistik. Tabel ini menunjukkan mean atau rata-rata tiap kelompok, yaitu pada kelompok 1 nilainya 58,7, di mana lebih rendah dari kelompok 2 yaitu 73,1. Apakah perbedaan ini bermakna? Kita lihat ke tabel yang bawah. Tabel Independent Sample Test. Nilai hasil uji Levene test untuk homogenitas sama dengan bahasan tersebut, yaitu homogen. Karena homogen maka gunanya baris pertama yaitu nilai T hitung min 2,150 pada DF 18. DF pada uji T adalah N2, yaitu pada kasus ini 20 dikurang 2 sama dengan 18. Nilai T hitung ini adalah bandingkan dengan T table pada DF dan probabilitas 0,05. Untuk menjawab hipotesis ada dua cara dengan membandingkan antara T hitung dengan T table. Apabila nilai T hitung positif, ada perbedaan bermakna apabila T hitung lebih besar dari T table. Apabila nilai T hitung negatif, ada perbedaan bermakna apabila T hitung lebih kecil dari T table. Cara kedua adalah dengan melihat nilai signifikan atau p-value pada. Nah, mungkin hanya itu penjelasan independent test dari saya. Sekian dan terima kasih.